Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor, ini saya tengok ada Pak Ridwanto, ada Pak Anwar Sadat, Pak Firman sedang keluar ya. Pak Rektor mungkin di teladan mungkin. Para dekan di semua fakultas yang saya hormati, seluruh staf, para pekerja, pegawai di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah yang saya yakin semuanya puasa. Mari kita sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, kemauan sehingga kita bisa sama-sama hadir di masjid ini. Pertama, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan tausiah agama, kajian islami yang diprogram oleh Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah di setiap Ramadannya, dan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjaya dan berjasa menggiring, membawa, membina, mengarahkan umat ini minaz zulumati ilan nur, dari satu situasi yang penuh dengan kezaliman, kemaksiatan, kekafiran, kepura-puraan, diajak dan dibawa kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah itu merupakan ajaran yang paling benar, ajaran yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini hari ke-26, besok 27, 28, Kamis 29, hari raya hari Jumat. Kata Muhammadiyah, Wasliyah sampai sekarang belum nampak, belum ada
informasinya. Kalau ditanya pasti semua mau hari Jumat. Pasti. Apalagi di pajak sekarang. Udah rame kali pas ada belanja baju. Jadi mau Jumat mau Sabtu terserah. Kalau saya prinsip saya selagi saya tinggal di negara Indonesia, saya patuh dengan pemerintah Indonesia. Jumat katanya Jumat. Ada beberapa kajian kami, memang satu Ramadan tempatnya sudah agak naik, itu hilal. Maka ketika seminggu puasa, ada bulan bintang atau bulan yang separuh kecil kan, yang viral itu, ya kan? Mungkin bisa jadi Jumat. Cuman perlu kita pahami dulu, kalau bapak dan ibu seluruh hadirin ingin Jumat, selesaikan semuanya sebelum Jumat. Pertama, zakat fitrah merupakan program akhir penutup dari kegiatan Ramadan. Walaupun kata Rasul, begitu masuk Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Tapi wajibnya kapan? Wajibnya ketika Ramadan berakhir. Kita bilanglah dulu Jumat. Maka begitu berbuka hari Kamis, jatuhlah wajib zakat fitrah. Jatuhnya di situ. Sekarang bayar, silakan. Kenapa saya ingatkan? Mana tahu ada yang mau hari raya Jumat, karena biasanya dia ikut pemerintah Sabtu, lupa dia bakar zakat fitrah, bayar zakat fitrah. Dibayarnya pula malam Sabtu. Padahal Jumat dia sudah sholat Id. Tak sah lagi. Zakat fitrahnya itu sudah seperti sedekah biasa. Jadi jangan lupa. Aku Sabtu adalah raya, tenang-tenang dia, nggak dibayarnya aman. Aku Jumat adalah raya, tenang-tenang dia, nggak dibayarnya sudah siap sholat Id. Padahal kewajiban membayar zakat fitrah itu sebelum imam yang tempat kita sholat itu mengangkat takbir. Bukan tempat lain, tempat kita sholat itu. Kita berjamaah di situ sholat Id. Begitu dia katakan Allahu Akbar, maka sudah selesailah tugas membayar zakat fitrah. Jadi supaya jangan payah-payah, kita tunggu aja pemerintah. Mudah-mudahan Jumat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban Ramadan ini kita sama tahu bahwa dicantumkan Allah dalam surah Al-Baqarah 183 sebagai bukti autentik perintah itu. Dalam ayat itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman. Kajian ini sudah biasa disampaikan oleh pentausiah dari depan ini, sudah pasti. Ayo orang-orang yang beriman. Maka kita selaku umat Islam yang merasa beriman harus tersentuh dengan ayat ini dan menyatakan kepada Allah dalam hati, akulah orang beriman itu ya Allah. Semua kita harus nyatakan itu. Akulah yang kau panggil dari ayat Quran itu ya Allah. Maka kalau perlu kita bertanya-tanya, kalau aku beriman ya Allah, ada apa? Mau disuruh apa aku ya Allah? Maka Allah bilang kutiba alaikumus syiyam. Kalau kau menyata kau yang dipanggil, kalau yang kusinggung di dalam ayat ini, kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan di atas pribadimu, di atas pundakmu melaksanakan puasa. Alhamdulillah 25 hari sudah tuntas. Ini hari ke-26. Sikit lagi. Alhamdulillah kita masih sehat,
masih segar, masih bisa berjamaah, masih bisa hadir bertugas sebagai biasa. Kenapa? Karena ada satu nikmat yang memang sangat kita perlukan, sehat. Sehat. Kesehatan ini merupakan nikmat yang luar biasa. Kalau sudah kesehatan ini terganggu, tak ada nyamannya buat apapun. Tak ada enaknya. Tapi kalau sudah sehat ini diberikan Allah, semua pekerjaan itu insya Allah akan tuntas kita laksanakan. Maka perlu sehat. Sampai-sampai di ayat Al-Quran ini orang yang tidak sehat boleh tidak puasa. Sampai itu diatur. Menandakan apa? Menandakan di dalam melaksanakan aktivitas hidup dan kehidupan ini yang namanya sehat sangat-sangat diperlukan. Kalau nggak sehat apa ya ini? Ya kalaupun ada yang saya sedang sama tidur dia, itu bukan nggak sehat. Itu kebetulan tadi malam dia nonton bola. Habis nonton bola lambat bangun sahur, wajar. Dan dia mengamalkan hadis Rasul. Walaupun hadis Rasul itu kata orang dhaif, tapi dia amalkannya. Jadi orang yang sedang saya ceramah ini, dia tidur, dia sedang mengamalkan hadis Rasul. Kenapa kata Nabi diantaranya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang sedang berpuasa itu ibadah. Jadi ibu-ibu kalau samping ibu sedang tidur, jangan ganggu. Berdosa ibu. Kenapa? Ibu mengganggu orang sedang beribadah. Biar dia aja. Asal jangan semua tidur, ya Pak Sadat. Itu baru gawat. Naumus shaim ibadah. Ini hadis yang saya sampaikan. Silakan. Maka saya ada tempat waktu hari situ Pak Camat aku bilang, nanti kalau sedang kerja orang tertidur, jangan Bapak suruh bangunkan ya. Kenapa Ustaz? Sedang beribadah itu. Berdosa Pak Camat aku bilang. Oh iya Ustaz dia. Tuh jangan pula disengaja aku tidur biar tak kerja, janganlah pula. Salah itu. Hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu, maka di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini kita boleh dialog dengan Al-Quran itu dan kita menjawab, ada apa ya Allah? Diwajibkan kau puasa. Baik ya Allah. Apakah aku saja diwajibkan berpuasa ya Allah? Maka Allah jawab, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa orang sebelum kita? Mak kita, ayah kita, nenek kita, moyang kita, entah siapa-siapalah yang di atas itu sudah juga diwajibkan puasa. Baiklah, kalau aku puasa apalah dapatku? La'allakum tattaqu. Dapat menjadi orang yang takwa. Takwa itu merupakan titel tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di fakultas ini kan ada profesor, ada doktor, ada yang S2, ada S1 ya kan? Itu adalah titel strata pendidikan kita yang ada. Pak Jumari sedikit lagi S2. Pak Sadat sudah doktor. Pak Rid sudah doktor. Mana? Sedikit lagi profesor. Aman. Cuma di sisi Allah itu nggak laku. Jadi nggak laku, Ustaz, enggak. Yang laku yang mana? Takwa. Inilah sedang kuliah lagi kita ini. Sedang dididik lagi kita ini. Sedang ditatar lagi kita ini. Sedang diarahkan lagi kita ini. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Kalau gitu, Ustaz, walaupun titelnya berat, tinggi, besar, enggak besar kerjanya. Enggak berat kerjanya Ustaz, enggak. Apa? Puasa. Jadi puasanya takwa Ustaz. Iya. Tapi sholatlah pula. Jangan puasa aja tapi tidak sholat. Jangan puasa aja tapi tidak melaksanakan yang lain. Arti imsak, menahan sesuatu kegiatan yang dapat mengurangi pahala puasa, yang dapat membatalkan puasa. Insya Allah takwa itu. Insya Allah takwa itu. Yang terbaik macam mana? Dokter tapi takwa. S2
tapi takwa. Profesor tapi takwa. Itu yang diminta. Kalau tidak jadi orang takwa dia, maka lebih baiklah satpam tapi takwa ketimbang doktor tapi tidak takwa. Ya itu, iya, di hadapan Allah begitu. Nah, maka saya yakin dan percaya dokter-dokter tuh, profesor-profesor tuh mengkaji agama ini, ikut dia mengkaji agama, sehingga aktif dia di tengah-tengah masyarakat dan aktif pula dia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya sama, doktor, profesor, S1, S3 dan sebagainya dengan satpam, syarat melaksanakan puasa itu sama. Islam balik berakal, sehat dan sanggup. Itu saja. Enggak ditanya pendidikan di sana. Maka la'allakum tattaqun. Target yang kita kejar adalah menjadi orang takwa. Kalau sudah kita peganglah takwa ini, ya udah aman. Di ayat 184 Allah katakan ayyaman ma'dudat. Ya. Hari atau waktu-waktu melaksanakan puasa itu telah ditetapkan. Maka yang namanya puasa Ramadan hanya bulan Ramadan. Berapa hari? Bisa 29, bisa 30. Enggak pernah Ramadan 28 dan tak mungkin Ramadan 31. Itulah yang disebut dengan adanya ru'yah, adanya hilal yang dilihat hisab itu oleh pemerintah. Hisab melalui perhitungan, ya, sedangkan ru'yah itu melihat langsung keberadaan bulan. Ada beberapa kebijakan sehingga terjadi perbedaan. Muhammadiyah muncul sedikit saja sudah hilal. Udah masuk Idul Fitri, udah masuk 1 Syawal. Pendapat lain dan beberapa negara termasuk Indonesia, Brunei, Singapura dikatakan hilal itu kalau sudah muncul bulan itu 3 derajat. Kalau belum 3 derajat maka besoklah yang namanya 1 Syawal itu. Perbedaannya di situ, bapak-bapak dan hadirin yang saya muliakan. Sama-sama punya dalil, sama-sama punya ketentuan dalam rangka menentukan itu. Kalau tidak punya dalil pasti dibantah orang. Nah ini yang perlu kita jelaskan dulu. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kita ingin Jumat silakan. Cuman kalau pemerintah umumkan Jumat alhamdulillah bersamaan. Kalau kebetulan diumumkannya hari Sabtu, kita ikut Sabtu silakan. Tapi ingat, tugas kita masih ada lagi, membayar zakat fitrah. Apa fungsi zakat fitrah? Fungsi zakat fitrah adalah tu'matan lil masakin wa tuhratan lis shaim. Fungsinya pertama adalah membersihkan bagi puasa kita yang kita lakukan selama sebulan ini. Apa yang mau dibersihkan? Kadang-kadang ketika puasa ini silap juga awak marah. Emosi naik juga, tak ditahannya. Mengata-ngatai orang ada. Buat awak selalu menakut-nakuti orang. Kalau omak merepet jalan terus. Merepet ini mengurangi pahala puasa. Kalau sekali merepetnya. Kalau terus-terusan merepet aja dia. Udah tanggal segini belum dikasih aku lagi duit. Orang udah baju baru semua aku. Nempak katang tojin pun belum aku. Tak dikasih. Merepet. Ini kenapa merepet? Sifatnya perempuan. Maka kalau ada laki-laki tukang merepet, apa kata orang? Macam perempuan kau. Dari kesilapan, kekurangan yang kita lakukan ketika puasa itu, tuhrah, dia akan disucikan kembali. Kapan disucikan? Ketika zakat fitrah itu dibayarkan. Ya kan? Ketika zakat fitrah itu dibayarkan. Artinya yang
dosa ataupun kesalahan merepet menghantai orang buat hoak tadi, begitu dibayarkan zakat fitrah bersatu balik pahalanya itu. Artinya kalau tadi sompel, bagus balik pahala puasa itu. Itulah fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua zakat fitrah tu'matan lil masakin, ngasih makan orang miskin. Maka kalau bisa, kalau ada amil-amil zakat fitrah, janganlah sampai jam 1 malam baru dapat orang tuh. Kapan lagi masaknya? Iya kan? Sebaiknya kapan? Ada orang ambil kebijakan 1 hari sebelum hari raya. Misalnya raya hari Sabtu, dia malam Jumat dia bagi. Cuma ada risiko. Kadang-kadang malam Jumat itu belum banyak terkumpul. Sementara mustahik zakat itu banyak. Terkendala di situ. Kalau kita bangsa model langsung, yang tak ke amin, ya udah percepat aja supaya apa? Kalaupun ada duit yang kita kasih, ada beras yang kita bayar, maka itu akan bisa dia pergunakan. Saya sengaja nggak jauh-jauh ke sana dulu, kita fokus. Judul saya ini lain. Judul saya harta menurut pandangan Islam. Ya Pak Sadat, setengah jam ini nanti tentang harta 1 jam. 1 jam setengah kan bisa kan? Duduk aja apalah salahnya. Kalau aku nggak minum, apa boleh buatlah. Zakat. Siapa yang kita bayarkan zakatnya? Yang kita tanggung kehidupannya sehari-hari. Suami, istri ditanggungnya, anak ditanggungnya. Kalau ada yang di rumah kerja, ada mertua, ada mama, bayarlah itu. Bayarlah itu. Berapa? Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, beratnya 2,7 kilogram beras. Imam yang 3 tadi tidak membenarkan pakai uang. Hambali, Maliki dan Syafi'i tidak membenarkan pakai uang. Beras 2,7 kilogram. Beras yang macam mana? Beras yang biasa kita makan. Kalau biasa kita makan harga 14.000, maka itulah standarnya 14 kali 2,7. Ya. Yang berikutnya, yang terbaik macam mana? Yang terbaik awak makan harga 14, kita fitrahkan harga 18. Itu bagus sekali, afdol kali itu. Jangan makan 14, dicarinya mau fitrah ini yang harga 11. Keliling dia Simpang Limun tak dapatnya. Akhirnya dapatlah yang harga 11 tapi sudah berkutu beras itu. Yang terbaik macam mana? Yang terbaik makan kita harga 14, fitrahkanlah di atas daripada itu. Tapi Ustaz, ada yang pakai duit? Ada. Siapa? Imam Hanafi. Imam Hanafi bilang ukurannya adalah boleh pakai uang, tapi ukurannya 3,8. Ada buka WA yang cerita tentang zakat fitrah, yang katanya di ujung itu harus kurma. Kalau yang pakai 3,8 digenapkannya 40. Saya buka semalam itu, ulama itu bilang bahwa kalau ikut Hanafi boleh pakai uang tapi harganya 3,8 tapi harga kurma. Nah, sementara zakat fitrah itu adalah yang dikeluarkan makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras. Bukan mie tiaw. Bukan mie Aceh. Minuman kita apa? Air. Bukan TST, iya kan? Apa TST? Tua, susu, telur. Iya. Teh. Salah dengar aku.
Berapa kita makan itu kita bayar. Jadi kalau pakai Imam Hanafi boleh pakai uang, boleh, tapi dikalikan 3,8. Berarti 3,8 kali berapa yang kita makan beras kita itu. Supaya kita jelas. Ini udah didiskusikan oleh MUI. Walaupun MUI ada juga kesepakatannya boleh juga uang dengan harga 2,7. Mungkin ada alatan lain. Bayar itu. Kapan? Terakhir sebelum takbir diangkat oleh imam. Allahu Akbar, selesai kewajiban itu. Udah bayar bakar, Bu? Udah, alhamdulillah udah selesai kita. Maka yang kita bayar itu kalau masih hidup kita sampai malam tanggal 1 Syawal, maka itu jadi fitrah kita. Contoh, saya udah bayar zakat fitrah. Tahu-tahu kalau saya bilang lah saya ikut pemerintah Sabtu mungkin masih mungkin, atau saya bilang Jumat lah ya. Tahu-tahu Jumat jam 18:20 saya meninggal. Misal ya, jangan betul-betul ya, misal. Kalau betul-betul ibu aja, jangan saya. Ya. Kebetulan jam 18:20 saya meninggal. Itu udah masuk buka belum? Udah belum? Belum. Ketika saya meninggal belum hidup di malam 1 Syawal, maka yang saya kasihkan tadi itu bukan zakat fitrah, sedekah biasa. Yang wajib zakat fitrah itu hidup di 2 masa. Satu hidup di Ramadan dan hidup dia di Idul Fitri atau Syawal. Tapi kalau meninggalnya begitu bunyi tung 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 innalillah, udah kena dia. Maka kalau dia sudah bayar zakat fitrah, maka dia membayar fitrahnya itu. Itu satu. Yang kedua, anak yang lahir hari Kamis jam 2 siang, lantas meninggal jam 5 hari itu juga, dia tidak kena zakat fitrah. Kenapa? Belum sempat hidup di 1 Syawal. Begitu juga yang lahirnya di 1 Syawal. Kalau kita katakanlah kita hari raya nanti hari Kamis, hari Jumat, maka malam Jumat lahirlah jam 7 anaknya. Itu sudah buka belum? Sudah buka. Maka anak ini baru hidup di Syawal, tidak hidup di Ramadan. Kenapa? Yang hidup di kera itu yang sudah muncul ke dunia. Memang anak ini dalam perut hidup itu kan bergerak. Maka dia juga tidak wajib zakat fitrah. Cuma orang tuanya kadang merasa bahwa anaknya itu lahir di bulan Syawal, malam dia bayar, silakan saja, nggak usah dilarang. Jangan dibilang jangan-jangan, silakan aja. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Maka Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, masuklah kepada judul pandangan Islam tentang harta. Salah satu pandangan Islam tentang harta itu adalah harta yang kita miliki itu, walaupun kita yang mencarinya, kita mengusahakannya, hasil gaji yang kita peroleh, di sana ada miliknya orang lain. Milik wajib yang mana? Zakat harta. Beda zakat harta dengan zakat fitrah. Zakat harta, tapi Ustaz aku mencari duitnya, iya. Gaji aku Ustaz, iya. Tapi begitu sampai haul dan nisabnya, haul itu sampai setahun, nisab itu ukurannya paling sedikit ya. Ada beberapa pendapat dibandingkan dengan emas. 80 gram emas sudah kena fitrah. Kalau dia punya emas murni yang tak dipakai, lain yang dipakai ya, di luar yang dipakai, yang diam aja emas ini ada 80 gram, maka wajib dia kalau sudah setahun emas itu disimpannya, dia wajib membayar zakat malnya. Berapa? 2,5% atau 2,5 gram dari 80 tadi. Kalau duit berapa sekarang harga gram?
harga gram, harga emas. Kita katakanlah 80.000 1 gram. 80 kali 8 berapa itu? 6 juta 64 juta. Ada duit kita 64 juta yang sudah terdiam selama setahun. Kita simpan apakah di rumah, apakah di bank. Maka begitu sampai setahun bayarlah 2,5%-nya. Kenapa? Itu miliknya yang mustahik menerima daripada zakat kita itu. Jangan anggap mentang-mentang itu aku punya lantas tak ada orang lain. Maka itu hukum. Besok tiba-tiba Bapak dapat duit dari orang 200 juta. Mau Pak? Mau enggak? Ibu mau Bu? Dari siapa? Dapat besok 200 juta. Apakah bayar zakat? Menurut hukum tidak. Belum setahun. Tapi kalau mau kita bersedekah ya silakan aja. Ini yang perlu. Maka kalau dilihat harta umat ini adalah sesuatu yang diusahakannya dengan jalan yang halal dan sudah menjadi miliknya sendiri, tidak milik bersama atau bukan harta syarikat. Harta syarikat belum diakui sebagai milik kita, sebagai harta kita. Maka itu keluar zakat fitrahnya, zakatnya. Setiap tahun keluarkan, setiap tahun keluarkan. Saya misalnya, saya mengeluarkan itu supaya mudah. Saya ingatnya di bulan puasa. Begitu cukup setahun saya enggak, saya keluarkan kepada yang mustahik menerimanya. Itulah yang perlu kita pahami sekarang. Silakan kita berusaha, silakan kita bekerja, ada hasil, ada dari ujrah atau gaji yang kita terima, pada gilirannya gaji itu cukup untuk dibayarkan. Zakatnya dikeluarkan dan gaji itu sudah terkumpul menurut haulnya setahun, maka keluarkan zakatnya itu kepada asnaf yang sudah ditetapkan. Ada 8 macam itu. Jadi kadang-kadang ada juga gaji dipotong. Saya dengar ceritanya itu, Bu. Kalau gaji dipotong itu belum haulnya belum sampai dan nisabnya belum sampai, itu walaupun dipotong dibilang oleh yang motong itu zakat, kalau dari hukum itu bukan zakat, anggap sajalah sedekah. Udah dipotong-potong lah Bu, nggak usah merepet. Rezeki orang tule itu, ya kan? Insya Allah semakin kita sedekahkan itu akan menjaga kita. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul ini sukanya makan daging paha apa namanya, paha kibas. Udah dimasak oleh Siti Aisyah. Daging ini kebiasaan Rasul, sebelum dia mencicipnya, memakannya, sedekahkan kepada jiran tetangga. Muka belakang kanan kiri. Ya Rasulullah bilang sama Aisyah, udah siap dimasak tadi makanan tuh sudah. Udah disedekahkan, udah ya Rasulullah. Mana aja? Cipolan. Yang sana tuh sudah, yang satu sudah. Rupanya Aisyah ini jengkel juga. Asik banyak kali pertanyaan. Udah aku sedekahkan semua, tinggal inilah yang ada. Gitulah cara-cara kita. Jengkel, banyak kali pertanyaan. Apalagi ibu-ibu tuh udah tak puasa, lakinya mau nanya aja, masa apa kalian hari ini? Di mana? Siapa yang beli segala macam? Dia malah muncung tuh katanya kan, ya kan? Pala. Dia kata Aisyah, tinggal inilah yang kita punya, lain udah habis kata Rasul. Maka Rasul sambil senyum bilang, ya Aisyah, kau salah. Inilah yang bakal habis itu. Kenapa? Ini bakal kita makan dan ada di kotoran kita dan akan kita buang. Yang kau sedekahkan tadi itu nggak habis-habis. Nggak habis itu. Yang kita sedekahkan sama jiran-jiran tadi itu nggak pernah habis. Pahalanya terus sama kita. Itulah artinya Bapak dan Ibu, zakat yang kita keluarkan itu tidak akan habis-habis. Walaupun secara jumlah dari 80 juta mesti dikeluarkan 2,5 juta. Dari segi hitungan itu berkurang.
Tapi di sisi Allah itu bertahan dan makan bertambah. Kalau dulu uang itu kita cari dengan berbagai macam kerja dan berbagai macam profesi, tapi setelah dia kita sedekahkan, setelah kita zakatkan dia nanti yang mencari kita setelah kita dihisab Allah Subhanahu wa taala. Datang dia. Siapa kau? Kira-kira akulah zakat harta yang kau bayar dulu. Dicarinya kita. Kalau ada kekurangan kita ketika dihisab, inilah pembantunya. Ini yang bantu kita. Maka harta yang kita keluarkan itu, yang pertama dari segi hitungan dia berkurang, tapi dia dari segi ajaran agama dia tetap bertahan dan semakin banyak dia. Dulu dia kita cari, kita kumpul dan kita simpan. Sekarang dia mencari kita dan nggak perlu simpan-simpan lagi. Kalau sedang banyak duit kita bapak dan ibu, kantong sini masuk, kantong belakang masuk, bawah tilam taruh, di sarung bantal masukkan, saking banyaknya. Sibuk karena banyaknya duit. Tapi kata harta yang kita sedekahkan tadi, setelah kau sedekahkan aku, kau nggak repot-repot menyimpanku lagi. Aku bisa berdiri sendiri dan aku akan siap membantumu kelak ketika sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta menurut pandangan Islam. Cari halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Kalau ada harta kita yang tidak halalan dan tidak thayyiban, maka perlu kita koreksi, jangan sampai harta itu ada sama kita. Ya, maka salah satu fungsi zakat fitrah, kalau fitrah tadi membersihkan diri kita dari al-lagwi war rafas, ya. Kalau zakat harta membersihkan dari harta kita yang mungkin kita peroleh dari hal-hal yang kurang baik. Silakan dicari harta, silakan kita memperbanyak harta. Tapi ingat, di dalam harta kita itu terselip harta orang fakir miskin, harta anak yatim, orang yang terlantar, orang musafir dan sebagainya sesuai dengan bagian asnaf yang 8 itu. Sudah berapa menit Pak Jumari? Udah lewat. Pak Sukri udah lewat. Udahlah ya kalau udah lewat. Terakhir. Aku dari tadi terakhir aja. Kurang tahu 4 kali terakhir ya. Yang terakhir dalam Al-Baqarah 186 itu Allah katakan walitukmilul iddata walitukabirullah, dan sempurnakanlah bilangan Ramadan itu. Kita tunggu, di awal saya bilang tadi bisa 29, bisa 30. Kalau 29 maka kita raya Jumat, kalau 30 kita raya hari Sabtu. Tukmil, sempurnakan iddah bilangan Ramadan. Udah, kalau kita katakan ada 29, begitu berbuka di malam Jumat, walitukabbirullah, bertakbirlah, membesarkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir. Begitu selesai sholat maghrib di malam 1 Syawal. Takbir yang kita lakukan itu merupakan kalimat kemenangan dari kita, kalimat keberhasilan dari kita, kalimat sukses dari satu perjuangan yang berat. Apa itu? Ramadan selama 30 hari atau 29 hari. Ini kadang-kadang sakit hati awak yang tak pernah puasa itu pula duluan ke masjid angkat mik takbir dia. Itu kata Al-Quran, afala ta'qilun.
tak berotak. Puasa tak pernah, malam itu dia paling paten. Suami dia pula mendaung-daung suaranya. Padahal seharusnya begitu takbir kumandangkan, dia harus nangis, pingsan, masuk kamar berondok. Kenapa? Kesempatan menghapuskan dosa yang sudah ada hilang begitu saja, malah bertambah dosa yang sudah ada semakin banyak. Itu. Maka itu kewajiban kita. Allah nyatakan walitukabirullah, bertakbir. Bertakbir gitu. Sudah, baru besoknya kita melaksanakan sholat. Sebelum sholat, istri minta maaf sama suami dulu. Ustaz, masa minta maaf aku? Kenapa? Tak pernah aku tengok puasa suamiku. Tak puasa suami awak tidak membatalkan dia suami ibu. Puasa tak puasa dia, alam bang, tak izin bangnya, tak maaf. Bulan baik, hari baik ini mudah-mudahan tahun ini abang tak pernah puasa. Mudah-mudahan tahun muka abang berubah. Mau berubah jadi hantu silakan aja. Ya. Mau jadi baja hitam dia silakan. Dia kan mentang-mentang laki awak tidak puasa tak minta maaf, jangan minta maaf. Anak minta maaf sama ayah. Ya. Anak minta maaf sama ayah, wajib. Bulan baik. Baru dia terjemahan minal aidin wal faizin. Apa artinya? Minal aidin, selamat kembali. Kembali dari mana? Kembali dari satu perjuangan. Perjuangan apa? Melawan hawa nafsu, melaksanakan ibadah buat. Wal faizin, memperoleh kemenangan. Itulah dia kita. Orang takwa tadi, dia akan kembali dari perjuangan dan menjadi orang yang menang. Minta izinlah. Maka jangan salah bilang. Kalau saya selalu bilang, kalau tahu ibu itu tak pernah puasa, kalau tahu ibu kakek itu tak pernah puasa, bukan karena sakit, jangan bilang sama dia minal aidin wal faizin. Kenapa? Apa hak dia di rumah itu? Dia nggak pernah puasa. Kembali dari mana dia? Apa perjuangannya? Wal faizin, menang dari mana dia? Tak pernah puasa. Cukup. Minta izin, minta maaf ya Wak. Semoga kita sehat-sehat. Kau akan jauh mertua. Kalau tak pernah puasa, jangan bilang minal aidin wal faizin. Cukup. Selamat hari raya Mak. Selamat hari raya ya. Semoga kita sehat-sehat. Laki juga begitu. Jangan pula sampai mencong-mencong mulut awak bilangkan minal aidin. Tak ada hanya menerima ucapan minal aidin wal faizin, karena dia tidak berjuang dan tidak orang yang pemenang di dalam Ramadan ini. Cukup, kita salam minta izin Bang. Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu dah. Kalau ada nanti di belakang tuh ketupat, potongkan. Ya kan? Kasih, ada mungkin pakai sate, kasih. Maka saya heran juga Bapak dan Ibu. Terakhir juga lagi nih ya, kantil sih. Tengok, kalian pun ku tengok nggak ada yang tidur kok. Dah. Kadang-kadang kalau saya itu di rumah, malam terakhir itu memang sholat subuh di rumah lah. Anak baris semua salam. Situlah minta izinnya. Salam siap sholat subuh. Baru saya lepas dia ke rumah waknya. Jangan terbalik. Ibu nanti lupa minta sama suami, minta izin, lantas di lapangan sama orang lain dulu minta maaf, baru ke laki awak. Jangan. Kalau anak awak lupa ingatkan. Ya, ingatkan. Nah, baru aman kita, ya, tidak lagi jadi beban bagi kita. Macam mana Ustaz? Kalau jauh, makku di kampung di mana? Di hutan Namale. Bisa masuk WA ke sana? Bisa Ustaz. Oh, kalau bisa pula pakai WA sajalah. Umak kan kalau meniling kan. Umak hari raya kan nggak rusak. WA pakai bahasa Mandeling enggak ya? Pulsanya pun biasa aja kan?
Enggak pala banyak. Hari raya indah tempat au mulak tu utak. Mangidu maaf au mak dah. Dah. Boleh Ustaz, boleh. Kenapa? Karena jauh. Dibalasnya, oh lemadah. Katanya kan? Oh lemadah. Semua lima anggota merdawan pula kita. Ha. Ustaz Sadat hafal kalian. Kalau Pak Rid belum, baru-baru belajar dia. Kalau Pak Rid, Pak Firman minta maaf. Kan ada ceritanya itu kan. Mau kemana? Opung mau menelepon anak kampung Ustaz. Di mana anak opung di Jakarta? Pakai apa? Pakai HP. Mana bisa Pung? Apa pula nggak bisa? Tapi madung online katanya. Coba lah. Udah online gitu. Bilang online tuh pakai harkat pula dia kan. Kayak lagu mendeling. Ustaznya nggak cara mendeling. Aku pun mendelingnya ke mak kau subuhan. Bukan mengatai supaya jangan ngantuk. Ya, kalau mengatai berkurang pahala puasaku. Hari raya tahun ini, Ramadan tahun ini, insya Allah kita akan sehat-sehat. Kita mohon kepada Allah, ya Allah sampaikan aku ke akhir Ramadan tahun ini. Dan sampaikanlah aku ya Allah kepada Ramadan yang akan datang. Dan kita mohon sebagaimana biasa kita doakan, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami mimman shoma Ramadana, dari orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan keikhlasan. Waja'alna, dan jadikanlah kami mimman qama, orang-orang yang senantiasa menegakkan salat imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan keikhlasan kami. Itu yang kita minta, dan Allah jumpakan kita pada Ramadan yang akan datang. Terakhir doa ya Jom. Nggak ada pertanyaan, nggak usah ya, nanti lama lagi ya. Nggak kaji besar ini, maupun MD juga yang perlu kita kaji ini. Terima kasih, hari ini saya diundang, insyaallah tahun muka kita masih jumpa. Kok pakai kursi saya? Karena kurang sedap di bawah, yang sana tak nampak ya. Ini kan agak jelas dia sedikit. Yang kedua, kalau disorot pakai ini kan agak keren sedikit. Di bawah kan macam duduk biasa aja Pak Sadat. Ya Pak Rid. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa qarabi ajma'in. Wa li abaina wa ummahatina wa khususan li muassisi hadzal fakultas Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika asy-syakirin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal ladzina yattabi'una kitabaka wa sunnata rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa du'aana ya Allah du'aan mustajaba. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa rabbirhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا في رمضان وسلم رمضان لنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.